warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Virginia Sasmita dengan NIM 2407 Video ini dibuat untuk tugas mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Republik Indonesia dan juga bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, tepatnya ketika konstitusi dibuat pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar dalam pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa merupakan salah satu instrumen penting bagi suatu negara. Selain menjadi sarana berkomunikasi, bahasa juga menjadi identitas bagi suatu bangsa. Penetapan bahasa Indonesia dalam menjadi bahasa resmi di UNESCO merupakan kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, karena usaha dan upaya bersama untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia mendapatkan hasil yang positif. Pada saat ini, banyak ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional. Contohnya dari James T. Collins telah menunjukkan betapa potensialnya bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia dilihat dari sejarahnya. Sejauh ini mungkin sebagian dari masyarakat Indonesia ada yang bertanya-tanya mengapa warga yang tinggal di negara lain mempelajari bahasa Indonesia yang bukan atau belum menjadi bahasa internasional. Tiap orang pasti memiliki alasan dalam mempelajari bahasa Indonesia, tetapi di sisi lain alasan utama tersebut mengapa negara mereka mempelajari bahasa Indonesia? Pertama, karena untuk keperluan kerjasama yang dilakukan antar negaranya dengan Indonesia. Contohnya saja di dalam bisnis di pariwisata dan yang lainnya. Selanjutnya, bahasa Indonesia itu memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional, meskipun saat ini tuh statusnya lebih terbatas sebagai bahasa nasional di Indonesia dan sebagai bahasa kedua di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei. Potensi ini dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama, jumlah penutur yang besar. Di Indonesia, Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduknya keempat di dunia dengan lebih dari 270 juta orang. Dengan begitu, jumlah penutur bahasa Indonesia itu sangat besar. Selain itu, bahasa Indonesia juga dapat dipahami oleh sebagian besar penduduk negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atau Brunei. Karena sehingga faktor tersebut terdapat potensi untuk memperluas penggunaannya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, ada posisi geopolitik dan ekonomi Indonesia. Indonesia dengan negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara merupakan salah satu negara dengan ekonomi berkembang yang cepat di dunia. Sebagai anggota G20, Indonesia memiliki pengaruh besar dalam perdagangan dan diplomasi internasional. Peningkatan posisi ekonomi ini dapat mendorong bahasa Indonesia menjadi lebih penting dalam konteks bisnis dan hubungan internasional. Yang ketiga, ada faktor penyebaran diaspora Indonesia. Selain dalam negeri, diaspora Indonesia yang besar di luar negeri, terutama di kawasan Timur Tengah, Eropa, dan Amerika, juga dapat berperan dalam menyebarkan bahasa Indonesia. Banyak orang Indonesia yang bekerja atau belajar di luar negeri dapat memperkenalkan bahasa Indonesia kepada orang-orang asing yang menciptakan minat baru terhadap bahasa tersebut. Contohnya saja TKW yang bekerja di Hong Kong dan Malaysia dan sekitarnya. Nah, dalam
dalam menggunakan bahasa, mereka pasti menggunakan bahasa Indonesia dengan secara tidak langsung atau spontan. Mereka menggunakan bahasa Indonesia yang dengan penduduk di sana, sehingga itu dapat menyebabkan bahasa Indonesia menjadi sebagai dapat memperkenalkan bahasa Indonesia kepada orang-orang asing dan menjadi potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Yang keempat itu ada kemudahan dalam pembelajaran. Kemudahan dalam pembelajaran ini yang dimaksudkan dalam kata-kata bahasa Indonesia itu tidak dianggap relatif mudah dipelajari karena sistem bahasanya sederhana dibandingkan dengan bahasa-bahasa asing lainnya. Tidak ada perubahan kata-kata berdasarkan bentuk kata atau konjungsi kata kerja yang kompleks, yang membuat bahasa Indonesia lebih mudah dipelajari dan diakses oleh pembelajar asing. Hal ini juga membuka peluang bagi orang-orang di luar Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia tanpa hambatan yang besar. Yang kelima, ada promosi budaya dan pariwisata. Indonesia memiliki kekayaan yang sangat besar dengan beragam tradisi, seni, kuliner, dan wisata alam. Pemerintah Indonesia telah aktif mempromosikan budaya dan pariwisatanya melalui berbagai cara internasional, festival, dan diplomasi budaya yang dapat memperkenalkan bahasa Indonesia lebih luas. Penggunaan bahasa Indonesia di dalam konteks budaya dan pariwisata juga dapat menarik minat orang asing untuk mempelajarinya. Yang keenam, ada pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia. Beberapa universitas di luar Indonesia mulai membuka program studi bahasa Indonesia, dan lembaga-lembaga seperti Indonesian Language and Culture Centers di luar negeri semakin berkembang. Selain itu, sejumlah kursus bahasa Indonesia juga tersedia secara online yang memberikan akses mudah bagi orang-orang asing untuk mempelajari bahasa ini. Yang ketujuh, ada kerjasama regional dan internasional. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi internasional seperti ASEAN, PBB, dan APEC. Hal ini membuka kesempatan bagi bahasa Indonesia digunakan dalam bahasa komunikasi internasional, baik dalam forum diplomatik maupun dalam kerjasama regional di Asia Tenggara. Yang kedelapan, ada pengaruh media dan teknologi. Dengan berkembangnya media sosial, YouTube, dan musik Indonesia yang semakin populer, bahasa Indonesia semakin dikenal di luar negeri. Misalnya film Indonesia yang mendapatkan pengakuan internasional, serta fenomena musik dan drama Indonesia yang menambah pasar luar negeri dapat membantu meningkatkan minat terhadap bahasa Indonesia. Contohnya saja itu ada reaction YouTube Indonesia bagi orang-orang asing. Apa sih keuntungan jika menjadi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Apabila bahasa Indonesia berhasil menjadi bahasa internasional, hal ini tentu akan sangat menguntungkan dan membanggakan negara Indonesia dan masyarakat atau warga negara Indonesia. Karena hal tersebut dapat mempermudah Indonesia untuk melakukan diplomasi kebudayaan sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan asing dan investor asing. Dan tentunya masih banyak keuntungan lain yang dapat diperoleh Indonesia. Selain itu juga mencerminkan citra positif Indonesia di dunia internasional. Maka dari itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional ini dengan baik. Untuk itu, masyarakat Indonesia sebagai penutur asli dan pemilik bahasa Indonesia harusnya lebih bersikap positif terhadap bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia memperlihatkan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia, yakni sebagai bangsa milik Indonesia. Nah, baik itu mungkin potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.